Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah PC rakitan dengan budget kurang lebih 7 jutaan. Yang mana PC ini itu sudah bisa, atau targetnya adalah kita bisa melakukan multitasking yang ya cukup berat. Dalam artian kita akan menguji cobanya pada sebuah emulator. Kalau kalian yang biasanya main komputer terus pakai emulator, ya biasanya kita akan pakai Nox ya. Nah, jadi kita akan menggunakan Nox dengan multitasking yang mana kita buka seberapa banyak kira-kira yang bisa disanggupi oleh PC rakitan ini untuk menggunakan Nox ini. Jadi memang ini adalah sebuah masukan dari teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang mengatakan, coba sih kira-kira kalau PC rakitan ya sekitar, nggak usah terlalu mahal ya, medium-medium aja, itu bisa nggak sih kalau kita main pakai emulator itu banyak banget buka tabnya. Itu ada sih yang nanya kayak gitu. Jadi terdengar unik dan ya mungkin patut juga untuk dicoba. Ya, jadi nggak usah lama-lama, kita akan perkenalkan untuk komponen-komponen yang kita gunakan di rakitan kita kali ini. Ya, jadi yang pertama kita menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 3 3100, yang mana itu sudah ada 4 core dan juga 8 thread. Kemudian untuk motherboardnya kita pakai motherboard dari MSI yang A320MA Pro. Kemudian ada juga VGA-nya. Di sini kita sudah dapat VGA. Hanya saja VGA yang kita gunakan itu VGA yang nggak terlalu besar atau nggak terlalu tinggi serisnya. Kita pakai VGA dari Furion 750 Ti. Ini untuk VGA yang kita gunakan. Kemudian ada RAM-nya juga. Kita pakai ViSiPro 16GB kit 2x8GB dan 2666 MHz. Kemudian untuk penyimpanannya kita pakai SSD dari ViSiPro juga yang 128GB. Dan untuk casingnya ini kita pakai casing dari Armageddon yang putih TR1100. Sudah ada fan 3 di depan dan juga power supply bawaan yang mana cuman berkapasitas 235 watt. Jadi ini emang ya gimana ya, kok kayaknya harganya cukup mahal ya. Memang seperti ini ya sekarang ya, dimana memang semua lagi naik, dan PC rakitan yang kayak gini aja itu sudah mencapai harga 7 juta pas ya. Ini 7 juta pas total yang kita dapat dari rakitan ini. Cuman kira-kira apakah dengan rakitan seperti ini itu terbilang nggak worth it? Ya bisa dibilang memang agak cukup berat untuk bisa kita bilang worth it, karena memang di sini hanya menggunakan 750 Ti. Tapi apakah 750 Ti ini performanya nggak bagus-bagus amat sih? Kalau aku bilang enggak ya. Memang dia seri yang cukup lama. Hanya saja kalau misalkan kalian mau ada live streaming, mau main dengan settingan high di beberapa game, itu dia masih bisa. Jadi ini memang masih menjadi pilihan yang bisa dibilang menjadi opsional jika kalian memang mau ngerakit menggunakan VGA yang sudah ada encodernya, sehingga kalian bisa live stream atau mungkin nge-record dari game kalian. Begitu. Terus untuk power supply-nya kita masih pakai power supply bawaan. Buat teman-teman yang merasa kok pakai power supply bawaan, ya ini memang dalam tujuan memangkas budget. Untuk sarannya udah pasti kalian perlu upgrade atau mengganti power supply-nya menjadi ya bisa jadi 400 watt, itu sudah sangat cukup. Jika kalian kedepannya mau memasang VGA yang masih belum ada pin powernya. Kalau misalnya sudah ada pin powernya mungkin lebih baik 500 watt. Begitu. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama, kita akan langsung ke pengujian kita yang pertama, yaitu pada Cinebench. Kita melakukan rendering di multicore-nya dan mendapatkan hasil 5487 poin, yang mana dia berada nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas juga, agak tengah ke bawah. Ya memang nggak terlalu bagus banget, tapi ini itu sudah menjadi pilihan terbaik untuk rakitan ini, dan juga bisa menjadi pilihan yang baik buat teman-teman yang mau ngerakit menggunakan AMD Ryzen. Setelah kita cobain di Cinebench, kita akan langsung masuk ke game yang pertama, yaitu adalah Valorant. Yang mana pada Valorant menggunakan rakitan ini itu ternyata mendapatkan hasil yang bagus, dimana kita menggunakan settingan high, semuanya di high-in, dan juga kita pakai 1080 pixel untuk resolusinya. Itu bisa mendapatkan FPS kira-kira dari 85 hingga 110 FPS tanpa adanya drop yang jauh-jauh banget atau yang mengganggu banget.
Sehingga bisa dibilang kalau kita main Valorant dengan settingan high di rakitan ini itu sudah lancar banget. Kita lanjut untuk game yang kedua, yaitu adalah Apex Legends. Dimana untuk settingannya kita nggak bisa pakai settingan yang cukup high ya. Kita pakai settingan yang low dengan resolusi yang sama, yaitu 1080 pixel. Itu mendapatkan FPS yang bisa dibilang cukup memuaskan. Untuk rata-ratanya itu sekitaran dari 50 hingga 70-an FPS. Selama bermain pun nggak ada stuttering yang terlalu parah atau frame yang terlalu parah, sehingga masih dibilang sangat playable. Hanya saja untuk bermainnya kita menggunakan settingan yang low. Nah, setelah kita mainin game-game yang ya memang based on PC atau memang untuk PC, kita akan langsung masuk ke emulator. Yang mana kita akan nyobain game yang pertama di emulator kita. Gak sah rasanya kalau kita nggak nyobain Mobile Legends. Ya di Mobile Legends ini kita menggunakan settingan yang mentok, yaitu Ultra. Itu kita bisa mendapatkan FPS di angka 60 secara stabil. Ya bisa dibilang memang cukup memuaskan lah ya. Dimana memang jarang juga yang main Mobile Legends di emulator. Tapi ya kalau kalian yang memang salah satu orang yang memainkannya di emulator, ya ini bisa menjadi opsi yang cukup baik. Kemudian masuk ke game emulator berikutnya, yaitu adalah PUBG Mobile. Di sini kita menggunakan settingan HDR dan juga Ultra. Untuk gameplaynya sendiri itu kita mendapatkan 40-an FPS, yang mana memang nggak sampai 60 ya. Tapi ini sudah cukup baik. Kalau memang mau dinaikin di 60, bisalah diturunin settingan grafiknya mungkin ke medium atau low. Kemudian kita masuk ke game yang sering ditanyain oleh teman-teman di kolom komentar. FF berapa bang FPS-nya? Free Fire bang, dapat berapa? Gak usah nanya-nanya mulu ini, langsung ditunjukin. Dan ternyata ya hasilnya cukup mencengangkan. Mungkin di sini saya ada kesalahan settingan atau mungkin ada yang miss ya. Tapi beginilah hasilnya. Kita menggunakan rakitan ini untuk game Free Fire itu hanya di angka 30 FPS. Wow. Wow nggak tuh? Tapi ya saya nggak tahu ya apakah ada settingan-settingan khusus supaya bisa naik ke 60 FPS, karena ya memang saya sendiri tidak pernah memainkan gamenya, dan melihat dari settingannya juga saya kayak nggak terlalu banyak membongkar, jadi kayak apa adanya udah saya mainkan dan ternyata ada di 30 FPS. Tapi untuk gameplaynya sendiri sih nyaman dan boleh lah, bisa-bisa. Dan kita masuk ke pengujian kita yang terakhir, yaitu di pengujian multitasking kita. Ini sebetulnya unik ya, karena memang inilah dasar dari pertanyaan yang menjadikan konten ini ada, yaitu adalah multitasking untuk main slot. Ya, Hex Domino yang lagi populer banget sekarang. Pada ngerol-ngerol supaya dapet jackpot, tapi punya banyak akun, tapi HP-nya cuma satu. Pengen pakai emulator, tapi bingung mau ngerakitnya berapa juta biar bisa dapat banyak. Nah, ini nih, kalian nih ya, yang memang para pejuang jackpot ini. Ternyata dengan rakitan ini, kalian bisa multitasking nggak cuma 3, nggak 4, nggak 5. Di sini kita cobain di 9 emulator yang berjalan secara bersamaan. Bisa kalian lihat ya pada Task Manager ini, untuk CPU usage-nya sendiri sudah mentok di 100%. Dan juga untuk RAM-nya itu hampir mentok di 87% dengan penggunaannya 13,9 ya, bisa kita anggap 14 GB per 16 GB. Dan untuk FPS-nya ya memang rata-rata di 40-an. Dari yang kalau misalkan kita gunakan satu emulator itu ada di 60-an, ini turun di 40-an FPS. Tapi ya memang nggak terlalu berpengaruh ya FPS untuk game-game seperti ini, karena gamenya ya cuman ya ngeroll, cari super win, cari jackpot, ya beginilah. Ini memang lagi rame banget sih ya teman-teman. Ada juga yang menanyakan bisa nggak sih kalau emulator di multitasking ya, buka banyak emulator itu kuat nggak sih, bisa kuat berapa emulator. Nah disinilah jawabannya. Kita bisa mendapatkan 9 emulator berjalan, yang mana ini adalah titik aman yang kita gunakan sebelum RAM-nya mentok ke 100%. Karena di CPU-nya sendiri itu sudah mentok di 100%. Maunya sih 10, mau coba di 10, tapi kayaknya di sini cukup ya. Kita cukup di 9 emulator saja yang berjalan secara bersamaan. Jadi seperti itu untuk performa dari PC rakitan 7 jutaan ini, yang mana untuk membuka emulator itu bisa dibuka sampai 9 emulator. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira worth it nggak sih ngerakit PC cuman buat main emulator, tapi emulatornya banyak?
ibaratnya ya, itu sama dengan kita membuka 9 game pada 9 HP, yang mana satu HP aja ya murah-murah ada 1,5 jutaan lah ya, bisa 1 jutaan juga. Tapi kalau misalkan dikalikan 9, itu ya otomatis dapatnya 9 jutaan. Dan ini, di PC ini dengan harga 7 jutaan, itu udah bisa buka 9 emulator, dan juga bisa main game-game dengan ya ada yang high, ada yang low, tapi lancar semua. Dan juga untuk streaming pun bisa. Ini kita akan cobain juga sih streaming pada besok hari Senin ya, dari setelah video ini dipublish, berarti tanggal 31 Mei. Itu kita akan cobain buat live stream, kira-kira seperti apa hasilnya, memuaskan atau enggak, oke atau enggaknya. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke, jadi sekian untuk konten kita kali ini di rakitan 7 jutaan ini, yang mana udah bisa buka 9 emulator dan juga bisa main Valorant di high. Apexnya meskipun hanya di low tapi semua lancar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman tertarik dengan rakitan ini atau mungkin mau berbelanja untuk komponen komputer Anda, kalian bisa kunjungi link yang sudah ada tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri, and peace out.